Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kondes Minister tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan perlindungannya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Kondes Minister tentang hati dan jiwa di channel reading ya. Kita akan mengulas bagaimana perasaan dia padamu hari ini ya, atau bagaimana energi dia padamu saat ini ya. Kita akan shuffle. Di sini ada 2 tumpuk kartu. Sebelah kiri mewakili daripada perasaan dia, sebelah kanan sebagai klarifikasinya. Ya, fokuskan ya. Fokuskan hati, pikiran dan pandangan bayangan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Sahabat aku semua, terima kasih sudah ngeklik video Kondes ya dan menonton. Kondes sarankan untuk menonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman atau gagal paham. Oke. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini, atau bagaimana energi dia padamu saat ini? Kondes akan sabar, fokus ya. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Kalau ada iklan ya, kalau bisa jangan jeda ya, karena bisa memutus energi kalian yang tersalur di depan kartu nanti. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Next of Wands. Oke. Oke. partner, komitmen. Itu touring. Ada King of Swords, berani energi dia ya. Tetap fokus. Kita akan memaknai setelah semua tercurah di sini. Ada Queen of Cup. Dengar adzan subuh ya, dan subuh pertama, fokus ya. Dan ada Next of Swords. Oke, kita akan lanjutkan. Tadi di jeda ya karena adzan subuh pertama ya. Di sini ada Next of Wands ya, pergerakan atau perbuatan atau tindakan yang bersifat tergesa-gesa tanpa memberitahu ya, tiba-tiba begitu aja. Misalkan dia mantan ya, tiba-tiba seperti itu mengambil sebuah apapun itu ya, termasuk keputusan, termasuk tindakan, serba terburu-buru. Yang pasti di sini adalah tindakan yang tergesa-gesa, seolah-olah itu dia itu memiliki keterikatan. Jadi menurut perasaan dia, kamu itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya, seperti itu, atau partner, ada keterikatan secara batin, secara hati, baik percintaan maupun pekerjaan misalkan seperti itu. Nah, seseorang ini bagaimana perasaan dia padamu ini? Merasa dia itu masih terikat sama kamu, walaupun ada juga yang sudah sebagian mantan ya. Intinya bukan nggak bisa move on, tapi memang kamu sudah menyatu pada diri dia gitu loh, sudah partner, sudah klik, sudah cocok gitu. Walaupun kalian ibaratnya sudah masing-masing gitu ya. Kalau kalian menanyakan tentang mantan, bagaimana perasaan dia saat ini, atau pacar kamu saat ini, ada keterikatan di antara kalian berdua, terutama dia. Tapi dia suka marah-marah, Des. Iya. Tapi dia tidak merasa bahwa kamu tuh lepas dari dia gitu loh. Tapi dia nggak suka sama aku, Des. Tapi dia tidak pernah merasa itu sungguh-sungguh
dia tidak suka sama kamu gitu loh. Jadi ya hanya sebatas di mulut aja, tapi hati tetap dia merasa terikat, bahkan kamu itu merasa bagian dari dia gitu loh, bagian dari diri dia yang selalu melekat, nggak bisa begitu saja terpisah. Sekalipun kalian sudah tidak ada hubungan, misalkan dia sudah menyudahi hubungan ini atau kamu sudah minta selesai, tapi di perasaan dia kamu tuh selalu melekat di sini, seolah-olah kamu tuh dari bagian dari diri dia, termasuk ya kalau pekerjaan ya pekerjaan gitu, nggak bisa terpisah gitu, harus gitu ya. Iya, dia memutus aku karena dia lebih mau fokus pada pekerjaan, tetapi ya kalau boleh jujur, perasaan dia tidak bisa melepaskan kamu, karena kamu adalah bagian dari dirinya sendiri, walaupun berbeda seperti itu ya. Dan ini adalah sosok yang bertanggung jawab, sosok yang selalu melakukan tindakan yang bertanggung jawab, suka mengambil keputusan, ngontrol gitu ya, tanggung jawab gitu. Dia itu mempunyai sesuatu yang dia memang harus bertanggung jawab, termasuk dalam perasaan dia ke kamu gitu loh ya. Di sini dia ingin menghubungi kamu, dan nanti suatu saat akan melakukan sebuah kalau yang lagi jeda, kalau lagi udah putus atau komunikasinya tuh sepertinya dia tuh cuek aja sama kamu, nggak peduli, kayak sudah benar-benar melupakan kamu. Tidak, dia di dalam hatinya masih ada kamu, cuman saat ini dia lagi mau melaksanakan tugasnya atau kewajibannya ya. Kewajiban itu banyak ya, mungkin dia mempunyai status dia single parent yang dia harus lebih fokus pada momongannya atau pekerjaannya, tetapi kamu tidak pernah lepas dari dirinya, karena menurut dia kamu adalah bagiannya. Cinta maybe ya, tapi di sini dia nggak merasa kamu itu siapa-siapa, maksudnya tidak merasa kamu tuh udah dia putus, tidak merasa kamu itu sudah, tetap aja gitu loh, partner, komit berdua, walaupun ini berbeda, kamu sudah nggak mau, dia masih mau, intinya seperti itu. Atau sebaliknya, karena ini adalah jenar, jadi bisa ke vice versa, bisa terbolak-balik, ini bisa energi kamu. Tetapi kita bicara tentang dia, bahwa dia masih merasakan bahwa kamu adalah bagian dari dia, bagian dari dirinya, walaupun berbeda, masih ada di hatinya. Iya, masih ada, masih seperti terhubung, ya masih. Dan dia akan selalu misalkan dia nyimpen nomor kamu juga nggak bakal dihapus, karena dia sebetulnya nggak maunya terhubung dengan kamu tuh terus. Ini sosok yang usianya di atas 40 tahun ya, di atas 40 tahun. Kalau gaya tindakannya seperti orang yang usianya di 30 tahun ke atas, tetapi kalau untuk rasa tanggung jawab ya atau kepemimpinannya, dia di usia 40 tahun ke atas. Dan di sini ada Nine of Swords, ada keberanian, layaknya seperti seorang wanita yang lebih muda tetapi ada keberanian gitu ya, kayak nyalinya tuh seperti itu. Dia sudah pernah pernah nyakitin hati aku, udah dia marah-marah pengen minta putus, atau udah cuek banget nih sama aku ya, tapi itu perasaannya bicara seperti ini di saat ini ya. Jangan ambil pusing, biarkan saja dia bicara apa. Ada apa? Pembuktian, nanti akan terjadi pembuktian. Itu rasa yang dia punya itu akan tampak kembali ya. Oke, sekarang kita akan lihat klarifikasi. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Masih cinta ya. Dia nggak merasa kamu tuh siapa-siapa, kamu merasa dia itu bagian dari dia. Dia itu nggak merasa kamu itu orang lain bagi dia gitu loh, berbeda bagi dia. Pokoknya intinya dia itu masih merasa kamu dan dia itu ada keterikatan seperti itu ya. Ada cinta, ada komit yang masih berjalan, walaupun sebetulnya dia sendiri yang mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi, tapi dia tidak pernah mau terpisah. Dia maunya terhubung terus, walaupun dia cuek, tapi dia suka stalking kayak gitu, suka ngeliatin postingan kamu walaupun nggak komen seperti itu, karena dia masih cinta ya. Kalau kita bicara tentang cinta ya, tapi ini kan ada maknanya tentang pekerjaan, keterikatan ya, sebuah hubungan lebih pasti seperti itu. Kita akan lihat klarifikasinya, bagaimana perasaan dia padamu saat ini, klarifikasinya.
berbagi kasih sayang masih dia rasakan, inginnya masih seperti itu. Cuman mungkin dalam tindakannya dia agak berbeda, agak nyeleneh gitu, karena dia terkadang juga lebih fokus pada tanggung jawab pekerjaan atau tanggung jawab rumah tangganya, atau bertanggung jawab pada kalau dia single parent ya pada anaknya, seperti itu. Dia masih ingin terhubung, masih ingin berbagi kasih dengan kamu gitu loh. Ini ada sosok dua ya, dua manusia itu, dua manusia yang saling keterikatan ya. Masih cinta Des. Mungkin cinta dia nggak akan pernah mengungkapkan, tetapi ada perasaan cinta, perasaan masih memiliki kamu, itu masih ada. Mungkin kalau dia sekarang lebih fokus, lebih cuek, dia lebih ke pekerjaan, atau pernah kamu kecewakan ya, entah dalam kata-kata, entah dalam tindakan ya. Ini masih terhubung dengan kamu ya, pernah kamu kecewakan, sehingga dia lebih mengambil kata cuek ya, bukan cuek, peduli ya. Dia itu peduli, cuman nggak mau spontan, dia lebih banyak diam ya. Dia takut terulang kembali kekecewaan itu ya. Mungkin kamu ada kata-kata yang salah, mungkin kamu ada tindakan yang salah yang membuat dia itu lebih baik diam, atau dia yang pernah nyakitin kamu tapi masih cinta dan masih dia merasa salah. Dia sudah misalkan sudah sama kamu, sudah bilang sudah kita udahan, atau sudahlah kita masing-masing, terus yang intinya itu pernah membuat kamu kecewa. Nah, dia itu tidak ada keberanian. Di sini ada keberanian nantinya ya, ini nantinya. Tapi saat ini adalah klarifikasinya ya, bahwa yang dia lakukan seperti ini, dia itu kecewa dengan keputusannya sendiri gitu loh. Seperti itu, sudah kasar sama kamu, atau tindakannya itu tidak bagus untuk kamu, yang membuat kamu juga kecewa, dan dia juga menyadari dengan keputusannya sendiri ini adalah salah. Kenapa? Karena sosok yang pertanyaan ini lebih condong ke emosional ya. Jadi yang dia ucap itu sebetulnya enggak seperti yang dia inginkan gitu, karena marah gitu ya. Justice, mengambil sebuah keputusan selesai. Ini sepertinya banyak kan mantan gitu, mempertanyakan perasaan mantan ya. Di sini karena kecewa dia mengambil keputusan untuk menyudahi hubungan ini. Padahal dalam hatinya dia belum bisa menerima. Ini serba tergesa-gesa ya. Dia itu tindakannya serba tergesa-gesa ya. Sebetulnya dia masih sayang. Ya, masih ini hatinya, perasaannya masih memiliki kamu, masih keterikatan sama kamu ya, karena beban tanggung jawab, bukan beban, tapi memang sih sosok yang bertanggung jawab, dia harus konsekuen atau konsisten dengan keputusannya. Makanya dia kan banyak diam ya, walaupun kamu sudah memaafkan dia, atau sebaliknya ya, dia sudah memaafkan kamu. Kalau yang ada yang ini di sini ada yang di antara kamu atau dia itu membuat kecewa, dan dia kecewa dengan keputusan dia sendiri juga ya. Dia akan menghubungi kamu, dia akan berani menghubungi kamu ya. Nanti akan terjadi pembuktian. Hubungan ini sepertinya sudah kebanyakan sudah masing-masing, atau sudah selesai, atau sudah jeda ya, udah jeda lama. Dia membutuhkan kamu. Manipulasi Des ya, diantara mungkin dia tidak pernah pergi dari kamu. Dia ingin meninggalkan tapi tidak bisa. Sebetulnya itu yang dia rasakan. Tapi entah jujur atau tidak, dengan tindakannya mungkin dia lebih cuek karena dia lebih gengsinya tinggi. Sosok ini gengsinya lebih tinggi. Tidak mau diremehkan, padahal tidak ada yang ngeremehkan, tapi dia ngerasa tidak dihargai, padahal tidak ada yang menghargai. Tidak ada yang nggak menghargai, maksudnya seperti itu. Tapi seseorang ini lebih ke emosional, cepat tersinggung, seperti itu ya. Tapi sebetulnya dia punya kesetiaan tersendiri. Cuma di sini dia lebih mengutamakan gengsi, lebih mengutamakan baperan ya, lebih baperan seperti itu. Jadi misalkan kamu bilang ayo kita putus, dia itu langsung down, perasaan dia itu langsung ngerasa begini amat ya, gampang amat mutusin. Atau dia kalau lagi emosional mungkin akan mengeluarkan kata-kata yang condong membuat kamu tuh juga down gitu.
antara kamu dan itu tidak jauh-jauh beda sih, seperti itu. Tetapi jujur untuk perasaan dia masih merasa kamu itu ya masih komit sama dia, kamu tuh ya masih terikat dia gitu, atau dia masih terikat sama kamu gitu. Gimana ya jelasnya? Misalkan gini, hubungan ini udah selesai menurut dia, dan memang sudah diambil keputusan kalian berdua, satu sama lain itu masih ada keterikatan, kamu masih mikirin dia dan dia pun masih mikirin kamu, dan satu sama lain itu tidak mencari pilihan lain gitu loh. Mungkin kamu juga mau ke hati, tetapi ya masih ingat dia aja, masih ada keterikatan, dan nanti dia berkeinginan untuk menghubungi kamu walaupun kalian katanya udah masing-masing. Nggak ada yang nggak mau. Kalau udah masing-masing biasanya udah putus itu kan, kalau dari cinta menjadi teman itu kadang-kadang jarang, tapi dia nggak mau, ngeblok juga nggak mau, lepas dari kamu juga nggak mau. Jadi walaupun sudah, intinya di sini ada yang memang sudah putus atau jeda ataupun lost contact, tapi masih saling memperhatikan jarak jauh. Cuman intinya kalau kamu itu masih bisa menegur dia dengan baik-baik. Kalau dia itu, kalau nggak kamu duluin WA, dia nggak bakal nge-WA duluan, kecuali ya nanti udah seiring waktu tampak kamu itu memang masih peduli sama dia, masih peduli dia sama kamu, cuman ada rasa gengsi, dan dia memang lagi fokus pada tanggung jawab dia, seperti itu. Masih cinta des, masih keterikatan des, iya, dia masih ingin terhubung. Suatu saat dia akan menghubungin kamu ya, entah setelah di reading ini, entah 2 bulan, atau pasti akan ada, masih terhubung des. Dia juga masih balas aku karena dia masih peduli. Nggak sampai 10 menit loh des masih balas, karena dia masih peduli. Seseorang ya, tetapi kamu yang penting jangan baper. Orang yang membalas chat itu belum tentu cinta atau apa, mungkin karena menghormati, karena kalian hubungannya sudah putus. Tetapi terlihat di kartu ini bahwa dari dasar hati yang paling dalam masih ada keterikatan, seperti itu ya. Di sini Gones melihat ada energi lebih ke Libra dan Libra ya, lebih ke Libra ya, lebih ke Libra. Bimbang, dia itu masih bimbang, dia itu masih ragu-ragu dengan keputusan yang kemarin dia ambil atau saat ini dia ambil. Dia itu seperti bukan menyesal ya, bimbang. Kemarin itu karena emosional, karena mungkin udah lelah kan, kamu selalu minta putus atau kamu selalu marah-marah, sehingga sisi lain dia ada keterikatan pekerjaan yang harus dia selesaikan, seperti itu ya, tentang finansial. Dan menurut dia kamu itu sosok yang penuh kasih ya, dermawan ya, suka membantu dia gitu tentang keuangan. Jadi bagaimana bisa dia lepas? Di sini manipulasi, membutuhkan kamu, bukan manipulasi, membutuhkan kamu karena memang dia tidak ada. Sama aja dia memanfaatkan. Oke, boleh kamu ambil kata-kata dimanfaatkan, dan kamu kecewa di sini. Tetapi kamu nggak bisa ngelupain karena kalian berdua masih ada keterikatan, saling cinta, saling sayang, seperti itu. Dan dia juga tidak mau benar-benar menyudahi hubungan ini, walaupun dia cueknya itu bukan karena apa, takutnya begini nih, kalau kalian balikan menjadi sepasang kekasih, dia tidak ada waktu buat kamu karena dia harus fokus pada pekerjaan. Nanti kamu banyak nuntut orang kan, kalau sudah komitmen pacaran atau komitmen itu kayak merasa sudah memiliki gitu loh, ngontrol kemanapun dia berada, lagi apa dia tuh harus ibaratnya kayak laporan, ditanya juga harus ngomong, padahal dia tuh saat ini tuh lagi ada namanya keterikatan pekerjaan yang harus dia selesaikan, tuntutan pekerjaan yang dia harus selesaikan. Tetapi kamu bukan tidak pernah kurang mengerti ya, bukan tidak bilang tidak pernah, kamu ingin diperhatikan dia, kamu pengen kalau ngechat cepat-cepat dibalas, kamu selalu overthinking. Jadi dia tuh kayak bukan capek sih, lebih cepat mengambil keputusan aja, untuk dia lebih fokus pada pekerjaannya, pada tanggung jawabnya, yaitu pada pekerjaan ataupun pada keluarganya. Dan harga diri orang ini tinggi ya,
gengsinya gede, walaupun sebetulnya ya malu-maluin juga sih. Sosok ini tidak sungkan suka meminta bantuan dari kamu berbentuk finansial ya, tapi dia menyesal, kecewa dengan dia mengambil keputusan menyudahi hubungan ini atau membuat keputusan masing-masing. Nah seperti itu, pusing dia kepalanya. Jujur dia membutuhkan kamu, dia membutuhkan keberadaan kamu karena kamu supportnya, walaupun di sini nggak terlihat tapi tersirat bahwa dia sosok yang membutuhkan kamu untuk menyupport dia, menemani dia. Dia butuh teman, butuh tempat curhat ya, diantaranya juga butuh bantuan kamu seperti itu. Dia belum bisa berdiri sendiri. Kenapa, Des? Dia harus banyak bekerja keras, tanggung jawab seorang pemimpin ataupun apapun itu. Masih cinta, iya, perasaan dia masih sayang, masih ada keterikatan. Gue ngambil kata-kata itu aja, masih keterikatan sama kamu dan belum bisa move on, terus belum bisa kamu tinggalkan begitu saja sendiri. Dia kalau dekat sama kamu ya, tapi tanpa komitmen dia ya. Tapi di sini sebetulnya dia masih merasa komitmen karena masih dekat sama kamu. Dia nggak mau pisah sama kamu, seperti itu. Kalau dia suka cuek, bukan karena dia cuek, dia lebih ngambil fokus ini agar kamu tidak apa ya. Di sini terlihat tuh kamu tuh orangnya tuh di sini ya, manja, penggerutu, ya, penggerutu, curigaan, overthinking. Tapi kamu masih menghubungi dia dan dia pun masih melayani kamu menghubungi. Karena apa? Karena masih ada keterikatan batin, keterikatan cinta, saling mencintai. Cuman keputusan dia mengambil ini mungkin sedikit banyak melukai kamu ya. Tetapi dia sendiri sebetulnya juga kecewa mengambil sebuah keputusan menyudahi hubungan ini atau masing-masing atau apapun itu. Yang penting kalian sudah tidak ada hubungan secara apa ya, tindakan itu kamu tuh udah masing-masing gitu. Tapi ya ini cinta dia, cinta kamu masih ada di situ ya. Caranya bagaimana, Des? Biar dia tahu bahwa aku masih sayang. Dia masih tahu kamu sayang, dia tahu kamu nggak bakal ninggalinnya ya. Dan dia juga masih apa ya, perhatian loh sama kamu. Cuman dia nggak seperti kemarin layaknya kalian pacaran. Intinya begini, dia menginginkan kamu sebuah perubahan menjadi lebih baik, mengerti dia, keadaan dia, situasi dia. Jangan curiga, dia maunya kamu percaya aja sama dia bahwa dia baik-baik saja dan tidak akan pernah mencari pengganti kamu. Jangankan untuk mencari pengganti kamu, fokus pekerjaan aja dia masih kalang kabut. Seperti itu intinya. Cuman saat ini status kalian cuman teman, tetapi di dalam hati yang paling dalam masih ada cinta dan keterikatan ya. Dan nanti akan ada sebuah pembuktian. Dia akan menghubungi kamu nanti kalau semuanya sudah normal seperti itu. Maka mungkin akan lebih dekat ya, lebih dekat seperti itu. Karena kamu di sini sosok yang baik hati, sosok yang dermawan, sosok yang ramah, dan dia membutuhkan kamu. Dia pusing gak ada kamu itu ya. Oke, itu perasaan dia saat ini pada kamu. Terlihat di sini hubungannya adalah hubungan mantan, jeda, dan masing-masing ya, teman seperti itu ya. Ada nggak sih yang dari pacar atau cinta menjadi teman? Ada, tapi tidak banyak. Dan di sini dia udah mantan tetapi belum bisa melepaskan kamu, dan kamu pun belum bisa melupakan dia karena kalian masing-masing masih keterikatan seperti itu. Oke, sekarang gunakan shuffle untuk pesan buat kamu yang menonton video ini ya. Gunakan shuffle dulu. Gunakan akan mengambil 5 sesuai tebaran kartunya ya. Mohon video ini tonton dari awal hingga akhir, tidak terjadi agar tidak terjadi gagal paham. Atau kalau belum paham, kamu boleh menonton lebih dari 1 kali ya, karena terkadang ada yang memang sekali menonton langsung paham, tapi ada juga yang belum, jadinya gagal paham. Kenapa Gode selalu mengulang-ulang kalimat mohon kata ya, mohon maaf. Ada ada
ada yang langsung bisa menerima penerjemahan ini, tetapi ada juga yang belum, tidak langsung mengerti seperti itu. Jadi Goddess cuma menandaskan kalau mengulang-ulang itu seperti itu ya, bukan karena Goddess bertele-tele, bukan. Dan Goddess mengambil sebuah bahasa yang vulgar, yang apa adanya, tidak pakai bahasa-bahasa yang kalian merasa sulit ya, karena ini yang menonton bukan cuman kamu, tetapi dari seluruh dunia. Insya Allah seluruh dunia menonton ya, baik dari luar negeri atau dari sahabat-sahabat kita yang di sana ya. Kenapa Goddess jangan memakai bahasa Inggris? Goddess tidak pandai menggunakan bahasa Inggris ya. Goddess lebih sedikit cuma bisa dan sangat belepotan daripada mempersulit kalian menerima atau memahaminya. Goddess pakai bahasa ini loh, bahasa Goddess sedikit kasar, sedikit lebih mungkin ya, dan sedikit arogan tapi tetap serius membacakan apa yang ada di sini, membacakan secara subjek. Goddess tidak membacakan kartu ini secara objektif. Kalau objektif itu sifatnya cuman mengada-ada, membuat kalian itu tersanjung, merasa di PHP-in, ternyata hasilnya tidak. Goddess hanya membaca setiap kartu Goddess gabung, dan inilah gitu loh ya. Kalau kok nggak resonate, artinya ini bukan energi sahabat semua. Silakan personal reading. Jadi hanya energi kamu saja. Ini adalah energi yang ditarik secara acak. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, ada 08. Momen apa di 08 ini? Tetapi ini dimaknai sebagai rencana, sebagai proses, sebagai perubahan ke depan menjadi lebih baik, atau sebuah keterikatan terbelenggu dalam wadah cinta antara kamu dan dia. Cuman dia nggak jujur, belum jujur, karena ini udah mantan ya di sini ya. Bersyukur dalam setiap keadaan. Kamu pun sepertinya sama, tidak bisa melepaskan begitu saja. Kamu di sini terlihat masih keterikatan sama dia, seperti itu ya. Alam menyertai langkahmu, bukan Allah ya, alam menyertai langkahmu. Dia tulus mencintaimu. Goddess melihat di sini memang ada ketulusan, tetapi ya cuman ada namanya tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab rumah tangganya, pekerjaan tentang keluarganya kalau single parent ya, yang harus dia pikul. Dan ini dia sosok yang memang benar-benar tanggung jawab. Karena apa? Usianya juga sudah matang ya, di atas 40 tahun ya, tetapi dia memang harus kemarin ya memutuskan hubungan ini agar dia itu lebih leluasa untuk tidak diganggu oleh kamu dengan overthinking kamu, dengan celoteh kamu, dengan keponya kamu, dan dia lebih tidak ingin kamu itu beban karena memikirkan dia yang tidak bisa intens ya terhubung dengan kamu karena sesuatu hal. Justru kartu ini yang akan menjelaskan sama kamu kenapa alasannya dia meminta seperti ini, minta menyudahi atau minta jeda atau minta masing-masing. Sebetulnya dia tulus mencintai kamu dari dasar yang paling dalam, dan itu tidak akan pernah kamu ketahui ya. Dan di sini nanti akan terjadi pembuktian. Ada orang ketiga, iya. Di sini ada orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Pekerjaannya, anaknya, istrinya, seperti itu ya. Karena di sini sudah mantan, bukan mantan, desaku belum diputus ya, masih digantung, dan kamu bertanya sama aja, belum ada kepastian. Ini yang putus pun nanti akan ada pembuktian, akan terhubung kembali seperti itu. Balikan Des, belum, dia belum akan balikan sama kamu. Jadi inilah perasaan dia saat ini padamu, masih ada keterikatan, masih memikirkan. Ini adalah tua keterikatan cinta ya, walaupun di sini sudah selesai seperti itu. Oke sahabat Goddess yang menonton video ini, terima kasih ya. Jangan lupa like-nya, komennya ya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan tentang
video-video Kondes terbaru, karena support sahabat semua sangat berharga bagi Kondes ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi video pilihan dan video yang bermanfaat. Itu tujuan Kondes ya. Ada kesalahan ada milik Kondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kepada mutlak milik sama sempurna. Bersandarlah pada sama sempurna dan tetaplah menjadi orang baik, bersyukur dalam setiap keadaan ya, dan bermohon hanya pada Allah. Jangan mencintai apa yang ada di dunia ini berlebihan atau menurut pengertian kamu sendiri. Oke, salah satu lagi saran, kalau kamu masih mencintai dia, cobalah kamu untuk mengerti dia, untuk lebih memahami keadaan dia ya. Overthinking no, coret ya. Overthinking no, kepo-kepo no. Lebih baik kita tidak banyak tahu tentang dia agar kita tidak menyakiti diri sendiri, karena sesuatu yang melampaui batasan akan menyakiti diri sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.